Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Baqir Al-Sadr Asy-Syahid dilahirkan di Kadimiyem pada 25 Zulhaidah tahun 1353 Hijriah atau 1 Maret 1935 Masehi. Datang dari suatu keluarga yang terkenal, dari sarjana-sarjana Said dan para intelektual Islam. Muhammad Baqir Al-Sadr juga menunjukkan tanda-tanda kejeniusannya sejak dia usia dini. Sejak dini, ia diasuh oleh keluarga besar dari ibunya, yang merupakan keturunan ulama terkenal di daerahnya. Baqir Al-Sadr selalu mendapat ilmu yang luar biasa, antara lain seperti ilmu filsafat, ilmu fikih, dan ilmu lainnya yang berhubungan tentang ekonomi. Menuju ke poin yang selanjutnya, teori pemikiran dan karya Muhammad Baqir Al-Sadr. Menurut Baqir Al-Sadr, ekonomi Islam yakni cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktik sejalan dengan konsepnya tentang keadilan. Dalam doktrin ekonominya, menurut Baqir Al-Sadr, ia melihat manusia mempunyai dua potensi keinginan yang berlawanan secara pribadi maupun sosial, sehingga masalah pun muncul dan Sadr melihat solusi ada di dalam agama. Karakteristik ekonomi Islam menurut Baqir Al-Sadr. Dengan definisi ekonomi Islam tersebut, dalam beberapa pembahasan Sadr juga merumuskan beberapa karakteristik ekonomi Islam yang terdiri atas konsep kepemilikan multijenis atau multi-type ownership. Teori yang ketiga adalah teori produksi. Teori produksi sendiri dibagi. Yang pertama adalah produksi sumber asli, yang pertama adalah alam. Dalam ekonomi Islam, kita dapat berbagi sumber daya produksi dalam beberapa kategori. Di sebuah negara adalah kekayaan alam utama di mana tanpa mereka hampir tidak mungkin manusia melakukan proses produksi dalam bentuk apapun. Kedua adalah modal. Modal adalah sumber produksi asli karena setiap produk jadi baik muncul melalui pekerjaan manusia dan pada gilirannya akan memainkan peran menciptakan kekayaan lagi. Tiga adalah bekerja. Keempat adalah teori distribusi. Teori distribusi sendiri yaitu distribusi menduduki bagian yang utama dalam pemikiran ekonomi Al-Sadr. Hampir sepertiganya mendiskusikan secara mendalam masalah distribusi dan hak kepemilikan. Yang kelima, teori tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Tanggung jawab dan fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi menurut Baqir Al-Sadr antara lain: yang pertama, penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat. Kedua, menurut Baqir Al-Sadr, konsep keseimbangan yang didasarkan pada dua asumsi dasar. Ketiga, terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Itulah beberapa karya pemikiran yang dituangkan oleh Syekh Baqir Al-Sadr. Selain itu pun, beliau menuangkan pemikiran atau gagasannya ke dalam sebuah tinta hitam atau buku. Di antara karya buku hasil pemikirannya yakni yang pertama, Al-Fatwa Al-Wadihah atau Fatwa Jelas. Kedua, Manhaj Al-Salim atau The Way of the Saleh. Dalam buku ini mencerminkan pandangan modern masail. Ketiga, Iqtisad Duna atau Ekonomi Kita. Buku ini terdiri dari 2 jilid dan diskusi ekstensif tentang ekonomi Islam dan serangan terhadap kapitalisme dan komunisme. Ya beliau, penerapan ekonomi Islam di zaman sekarang. Zaman kaum milenial saat ini merupakan suatu zaman modern yang berkembang, khususnya dalam bidang teknologi. Begitupun dengan ekonomi, khususnya yang ada di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi tersebut, banyak sudah pembayaran yang menggunakan digital, salah satunya scan barcode ataupun itu sejenisnya. Itu dilaksanakan oleh para pemuda-pemudi zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang banyak sekali mengikuti tren ke dunia barat, yang dimana mereka lebih suka melakukan transaksi dengan akad konvensional, serta tidak sesuai dengan prinsip yang telah diajarkan oleh tokoh Islam, salah satunya yakni Syekh Muhammad Baqir Al-Sadr. Indonesia lebih unggul, berkualitas serta serius dalam industri jasa keuangan syariah global yang mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, takaful dan retakaful, keuangan mikro islami hingga perusahaan teknologi keuangan berbasis nilai Islami. Dengan keunggulan tersebut, seharusnya para pemuda bisa lebih maju pemikirannya di bidang literasi ekonomi Islam, serta bisa menerapkan poin-poin yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Baqir Al-Sadr. Berikut langkah-langkah konkret supaya pemuda tertarik dengan pemikiran ekonomi Islam dan melaksanakannya. Yang pertama,
melakukan edukasi serta pengajaran mengenai sistem produksi dan distribusi sejak dini. Sesuai dengan ajaran yang telah dicetuskan oleh Syekh Muhammad Baqir As-Sadr bahwa produksi dan distribusi yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan umat dan sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, melakukan edukasi untuk selalu berbuat adil dalam teori yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Baqir As-Sadr. Salah satu teori ekonomi Islam yakni keadilan. Itulah beberapa cara yang bisa dilakukan agar seluruh masyarakat, khususnya para pemuda, sadar akan betapa pentingnya ekonomi Islam dalam kehidupan. Bukan hanya kita bisa mempraktekkan yang telah diajarkan oleh ulama Islam, di antaranya yakni Syekh Muhammad Baqir As-Sadr, tetapi kita juga akan mendapat keberkahan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan demikian usai sudah pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.